Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau buat materi baru ya teman-teman untuk pertemuan kelima. Cuma karena ada banyak pertanyaan, kita pisah dulu. Untuk video kali ini kita bahas pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Ini ada beberapa pertanyaan ke-13 itu ya. Sebenarnya lebih tapi ada beberapa yang sama sehingga saya kelompokkan aja beberapa pertanyaan menjadi satu pertanyaan. Jadi mungkin ada 13 ini, itu juga mungkin nggak akan dibahas semua. Karena nanti ada beberapa, ya pokoknya ada alasannya lah kenapa nggak dibahas semua. Nanti kita sampaikan. Ini dulu. Tapi sekarang kita bahas sesuatu yang belum ditanyakan ya. Jadi kayak ini, kita coba, kalau ini dicoba jalankan tapi nggak mau, nggak coba mau nggak ini? Ya mau. Kalau misalnya nggak mau ya teman-teman, teman-teman bisa cek di lognya ini. Ini mungkin dihapus dulu aja semua ya. Dihapus, di save, atau bahkan dihapus filenya ya enggak apa-apa sebenarnya. Ya. Yes, ya kosong sehingga kosong nih ya. Sehingga nanti ketika sampean atau teman-teman jalankan error, lognya ini baru masih fresh gitu ya, nggak kecampur dengan log-log yang sebelum-sebelumnya. Soalnya log yang baru tuh biasanya justru di bawah, paling bawah gitu ya. Sehingga nyarinya itu agak bingung. Kalaupun teman-teman bingung lognya yang mana yang harusnya diperhatikan, dilihat jamnya ya teman-teman. Tanggalnya sudah pasti, misalnya tanggalnya hari ini kalau dijalankan error, cuma jamnya dilihat, jam paling baru yang mana. Ini yang paling baru adalah 9:21:48. Berarti teman-teman yang perlu perhatikan ini cuma yang sampai ini teman-teman. Yang paling baru berarti ini. Ini 9:16 ini sudah beda lagi. Gitu. Ini sudah log yang berbeda. Jadi gitu teman-teman. Kalau misalnya ada banyak log ya, kalau ada banyak log bisa kayak gitu. Kemudian kalau punya log, enaknya bisa teman-teman copy ya lognya. Teman-teman copy, terus mungkin masukkan ke ChatGPT aja, dipastekan, ditanyakan. Lognya itu bagaimana? Ini maksudnya apa? Dan cara penanganannya seperti apa? Ya. Salah satu yang bisa dilihat sebenarnya dari sini, bahkan ketika mati, ini ya, misalnya kalau mati, MySQL-nya ini masih belum jalan. Kalau kita start nih ya, kalau misalnya kita start, nah kelihatan dari sini sebenarnya teman-teman ya, kalau ada masalah pun kelihatan dari sini. Ini error, contoh yang atasnya error, MySQL shutdown, karena portnya diblok. Nah ini salah satu contoh ketika dinyalakan, di start terus dilihat ternyata mati lagi, atau bahkan nggak nyala sama sekali, bisa dilihat errornya di sini. Nah ini kalau blok ini biasanya ada beberapa penyebabnya. Yang pertama itu mungkin ada hal lain yang menggunakan port yang dipakai oleh MySQL. Bisa dilihat di sini portnya adalah 3306. Jadi mungkin aja ada MySQL yang lain yang jalan, misalnya punyanya Laragon. Nah maka Laragonnya dimatikan dulu. Gitu. Itu kalau lihat dari sini ya, nggak usah ngeliat log ya. Cuma kalau lihat dari sini aja itu biasanya kurang detail. Dan mungkin kalau ditanyakan ke ChatGPT kurang bisa membantu juga gitu ya. Karena kurang jelas masalahnya di mana. Jadi bisa dilihat juga dari sini selain dari log.
Lalu kemudian misalnya masih error, padahal nggak ada Laragon, nggak ada yang pakai port 3306. Kalau teman-teman mau ngecek port 3306 ini ada yang pakai apa enggak, kita bisa nyoba ya teman-teman dari CMD aja. Ya, command prompt. Ini kalau di enter atau teman-teman bisa klik ini, command prompt ya. Singkatannya CMD itu. Di sini kita bisa coba ya, netstat. Ini pipeline ya teman-teman. Pipeline itu yang di atasnya enter itu. Di atasnya enter ada garis miring sama ada garis berdiri atau mungkin dua garis putus. Teman-teman pencet shift terus garis miringnya itu untuk membuat pipeline ini. Tadi halamannya 3306. Nah, di sini kelihatan bahwa ada yang pakai. Ini contohnya kalau ada yang pakai ya, teman-teman. Ini localhost 3306. Teman-teman juga bisa coba jalankan ya. Misalnya di copy, cara ngopinya jangan pakai Ctrl C ya, teman-teman. Tapi bisa di klik kanan kalau nggak salah ya. Kalau klik kanan aja ini sudah bisa deh. Dipastikan ini ya kayak gini. Jadi klik kanan tuh di command prompt itu sama aja dengan copy ya. Misalnya di plot, terus klik kanan gitu. Atau dari atas ini juga bisa. Klik kanan di atas, di sini ada nggak? Udah ada. Oh ini klik kanannya di sini ya. Klik kanan. Terus udah ada. Ini oh, mungkin beda ya dengan yang sudah saya coba sebelumnya. Jadi ini kalau mau dicoba dijalankan juga nggak muncul ya. Oh, padahal di sini ada. Ya, nggak coba ya. Nggak coba. Nggak bisa ya, sudah dicoba nggak bisa. Nah, terus kalau misalnya ini dimatikan, terus kita coba jalankan kode yang sama. Nah, harusnya nggak ada yang muncul. Berarti tandanya kalau ada yang pakai itu seperti ini. Kalau nggak ada yang pakai, ketika Anda coba masukkan kode ini, maka nggak muncul apa-apa. Sehingga ketika nggak muncul apa-apa, berarti masalahnya bukan dari portnya sudah ada yang pakai atau belum. Tapi masih mungkin di blok ya teman-teman. Ada kemungkinan di blok. Nah kalau di blok ini harus pergi ke firewall untuk ngebloknya itu. Atau mungkin yang ngeblok adalah antivirus. Karena itu antivirusnya saya matikan. Biar nggak ngeblok-ngeblok ya. Tuh. Jadi yang pertama sudah dipakai, yang kedua bisa jadi keblok. Nah, kalau misalnya bukan dua itu, lalu apa kemungkinan ketiga adalah SAM-nya yang rusak, teman-teman ya. Kalau SAM-nya yang rusak, teman-teman bisa buka di Explorer ini ya. Tiba-tiba pilek. Nah, di sini ada MySQL. Jadi MySQL ini ada juga di dalamnya SAM ini ya, teman-teman. Nah, di dalamnya sini ada data. Ini ada MySQL juga. Jadi ini ada sebenarnya yang jalan nanti yang ini. Jadi MySQL, data MySQL. Nah, di dalam MySQL yang pertama nih, SAM MySQL, ini ada backup. Backup ini adalah versi terakhir yang harusnya sudah masih jalan ya. Versi terakhir yang dicoba jalan. Ini bisa di copy teman-teman. Atau mungkin bisa Anda pakai. Jadi misalnya mungkin aja masalahnya di MySQL yang tadi di dalamnya ya, MySQL, data MySQL. Teman-teman bisa, nah ini bisa lihat isinya mirip. Jadi ini bisa di copy. Terus yang ada di sini MySQL, data MySQL ini mungkin bisa di backup ke
mana gitu, di copy kemana, atau mungkin diganti dulu namanya ya. Misalnya kayak gini. Sehingga bisa dikembalikan lagi gitu teman-teman ya kalau gagal. Lalu yang dari folder backup bisa dipastekan ke sini. Nah, jadinya seperti ini. Sehingga nanti pasti yang jalan adalah versi MySQL yang sudah di backup sebelumnya. Itu. Terus mungkin aja mungkin saja sebenarnya yang dibutuhkan nggak semua ya. Nggak semua yang ada di dalam folder MySQL ini, mungkin cuma salah satu file, tapi nggak apa-apa, kita copy aja semuanya. Daripada kita nyari yang mana yang masalah. Gitu. Harusnya kalau dicoba dijalankan, normal ya harusnya. Coba dulu. Oke, nggak ada masalah ya. Oke, kita pakai cara yang biasa ya. Localhost. Ya, oke, jalan. Jadi itu yang pertama. Ini nggak ditanyakan teman-teman, tapi saya nyoba menjawab. Siapa tahu di laptopnya masih ada yang kendala. Ini ya, ada lognya yang baru ya. Tadi yang sudah dihapus. Ini log yang baru untuk apa ya? Untuk koneksi yang baru ini. Tadi kan dimatikan terus dinyalakan lagi. Oke, tutup aja. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Ini bukan pertanyaan. Oke, jadi yang kedua bukan pertanyaan. Tapi tolong dikasih NIM ya di dalam catatannya teman-teman. Karena ada beberapa cuma nulis nama nggak ada NIM-nya. Tolong di apa namanya? Ditulis juga NIM-nya biar nggak salah. Atau biar nyarinya gampang karena ada banyak mahasiswa. Kalau NIM-nya nggak ditulis ya ngecekin namanya satu-satu dan kadang-kadang bisa jadi keliru gitu. Karena ya pernah kejadian juga ada mahasiswa namanya sama atau mirip sekali. Depannya moh apa, itu belakangnya apa. Gitu. Mirip sekali. Mungkin cuma bedanya ada nama ketiga, yang satunya nggak ada. Jadi gitu. Nama ketiga itu maksudnya 3 kata gitu ya. Moh apa, terus belakangnya masih ada lagi. Bedanya di yang terakhir tapi depannya sama. Jadi ditulis ya NIM-nya teman-teman. Yang kedua, sebelum masuk ke pertanyaan, ketika nonton video jangan di skip teman-teman. Teman-teman kalau mau istirahat bisa di pause. Teman-teman kalau saya mau lanjut besok boleh, tapi dilihat dulu timestamp-nya terakhir menit dan detik berapa dari videonya, besok melanjutkan dari situ lagi. Jangan di skip ya. Karena ada beberapa pertanyaan itu yang sudah disampaikan di dalam videonya itu sendiri, teman-teman. Jadi di video sudah ada. Nah, kalau sudah ada gimana? Kalau sudah dijelaskan, sudah ada, apakah nggak boleh ditanyakan? Ya, kalau benar-benar sudah disampaikan gitu ya. Misalnya caranya ngopi paste gimana? Lah ini sudah diajarkan sama persis. Terus pertanyaannya sama. Bagaimana caranya copy paste? Ya kok kayaknya kok nggak nggak usah dijawab deh ya kayaknya ya. Jadi pertanyaan seperti apa ya? Kita coba lihat. Ini default parameter kenapa di kanan? Ini sudah di enable titiknya belum di. Ini sudah di. Salah. Sudah disampaikan di video. Kenapa di kanan? Ini sudah disampaikan ya teman-teman. Sudah dikasih
contoh juga di video. Jadi monggo dilihat lagi buat teman-teman yang bertanya, monggo dilihat lagi. Terus harusnya ada lagi. Nih, jumlah argumen tidak sesuai parameter ini juga sudah disampaikan ya, sudah dicoba juga. Hasilnya error ya teman-teman ya. Kalau nggak pakai variadik atau nggak pakai default. Kalau argumennya tidak sama dengan parameter, uh, ya error kalau nggak pakai variadik atau pakai default itu ya. Bisa dicoba juga, nanti errornya munculnya apa juga ada di video. Nah, itu kalau bisa jangan ditanyakan lagi kalau ada di video. Tapi kalau misalnya sudah dijelaskan tapi belum paham, ya monggo ditanyakan, tapi pertanyaannya yang jelas. Misalnya, jumlah argumen tidak sesuai parameter, sampean sudah tahu, sudah ada errornya. Tapi ada yang Anda mau tanyakan. Pak, misalnya, kan itu yang dicoba adalah kalau parameternya itu misalnya ada 5, argumennya cuma 4 nanti error. Kalau argumennya ternyata lebih dari parameter gimana? Nah, bisa seperti itu ya teman-teman. Jadi yang sudah dicoba itu adalah seperti apa disampaikan. Lalu pertanyaan lebih detailnya misalnya, kalau lebih tadi ya contohnya, bagaimana? Sebenarnya jawabannya sama aja ya, karena tidak sesuai antara parameter yang disediakan dengan argumen yang Anda masukkan. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, recordingnya nggak bisa di-pause. Bentar ya, hidung saya kak. Kenapa ya masalahnya? Kenapa nggak mau di-pause? Aneh sekali. Oke, ya nggak apa-apa. Itu tentang itu ya. Sebelum pertanyaan, tapi juga menjawab pertanyaan 8 sama 11 ini ya teman-teman. Juga ada pertanyaan yang sudah disampaikan, tapi mungkin karena jawabannya simple, saya coba jawab. Perbedaan antara parameter dengan argumen. Ya, perbedaan parameter dengan argumen. Mungkin kita buka aja contoh di ada contoh yang lain nggak ya? Nggak apa sini aja ya. Soalnya contohnya ini agak banyak. Takutnya teman-teman bingung. Kita buka yang kita buat baru deh ya, kita buat baru daripada maaf ya nggak bisa di pause jadi ini ya kita nikmati aja perjalanannya. Tes deh, tes 2. Misalnya saya punya kode PHP seperti ini, ada kelas. Kemarin kita sudah nyoba beberapa kelas ya, hewan. Kita nyoba kelas yang agak beda, misalnya apa ya? TV, gitu aja ya. Kelas TV. Mungkin di sini apakah statusnya nyala atau mati gitu ya. Berarti kita buat private. Nyala atau mati itu apa ya? On gitu aja ya.
$on. Mungkin pertama-tama kasih boolean false. Terus ini juga ada yang tanya, jadi kita coba buat public. Oh, ini aja power berarti ya. Power sama dengan false. Terus nah, saya besarkan biar teman-teman nggak kesulitan bacanya. Adalah public. Coba ini percobaan juga ya buat teman-teman, karena nggak ada yang tanya ya, saya aja nyoba. Boleh nggak nama properti atau variabel itu sama dengan nama metode atau fungsi? Kita coba ya. Sebenarnya kalau bisa dihindari. Ya. Kenapa? Ya nanti aja kita coba dulu jalankan. Yang bingung nanti yang buat sendiri. Bisa apa enggak? Kayaknya bisa, tapi sebaiknya dihindari. Kita cek dulu. Jadi ketika power ini dijalankan, jika atau dibalik aja ya. Power sama dengan tidak power. Power sama dengan tidak power. Alias kebalikannya ya. Kita kembalikan kebalikannya. Nah, ini bingungnya di sini nanti, teman. Kita pakai this. Karena sama seperti ini. Bedanya kalau fungsi kan ada buka tutupnya, kalau variabel biasa nggak ada buka tutupnya. Bedanya di situ, dan nanti takutnya teman-teman bingung. Terus kita bisa cek powernya ya. Kemarin kita bisa pakai set dan get. Kita coba. Berarti pakai get ya teman-teman ya. Untuk ngecek itu kan pakai get. Get power. Bisa get baris bawah atau besar kecil seperti itu ya. Ini kita coba echo. This power. Ya, jadi powernya kalau ditekan ketika powernya mati, dia akan nyala. Powernya kalau ditekan ketika dia nyala, maka dia akan mati. Harusnya kayak gitu ya teman-teman. Ini kita coba buat objeknya dulu. Dollar my TV gitu aja ya. Sama dengan new TV. Terus fungsinya kita lihat dulu get powernya ya. Di my TV get power. Biar muncul ya teman-teman ya. Mungkin kita kasih IBR biar ganti baris. Nah, unexpected token setting variable. Ternyata error ya teman-teman. Karena nggak expect ada ini. Harusnya dia adalah variabel karena power itu variabel. Ya kita coba cari errornya kayak apa ya. Nanti kita ganti namanya kalau error. Terus kita coba ubah powernya ya. Berarti power. Terus kita tampilkan lagi. Udah gini aja. Nah kalau kita coba error karena tadi ya. Localhost. Ditaruh di mana ya?
Oh, masih di-download. Ternyata masih di-download. Kita copy dulu. Taruh di ini. Sematet. Langsung 4. Tes 2. Ya. Tes 2-nya di dalamnya. Oh, yang dibuka ini kan beda ya teman-teman. Oh, di dalamnya V2 diskon ya. Atau gini deh. Tesnya ada di dalamnya V2 diskon. Ya, itu ya errornya ya. Ternyata nggak mau ya nama dari fungsi sama dengan nama dari propertinya. Method nggak boleh sama dengan properti. Sebenarnya kalau di sini bisa kelihatan ya, bedanya ada ini yang ini nggak pakai buka kurung tutup, yang ini pakai buka kurung tutup. Buka tutup kurung. Ya. Nah, tapi ternyata nggak boleh teman-teman ya. Jadi kita ganti aja. Press power. Ya. Oh iya, berarti saya yang salah teman-teman. Saya yang salah. Berarti mungkin boleh ya. Masih ada kemungkinan boleh. Karena kurang tulisan function. Oke. Oke, biasa kelewatan. Kita besarkan lagi. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Kalau kita jalankan, nah ini loh, kok satu top. Oh iya, karena error ya tadi ya. Karena false ya. Nah, bukan error tapi false. False nggak muncul gitu ya. Jadi kalau mau teman-teman munculkan bisa gini. Jika this power sama dengan false, maka misalnya kita buat dolar apa tadi? Power sama dengan mati. Else dolar power sama dengan nyala. Bukan lagi this power tapi power ya. Jadi pertama dicek harusnya mati, terus dipencet tombol power maka nyala. Kalau mau ditambah lagi ya bisa di bawahnya. Di sini kita bisa keluarkan tulisan juga sih. Tombol power ditekan. Biar apa namanya? Kelihatan ada perubahan nilai. Nih ya. Ketika pertama kondisinya mati, tombol power ditekan jadi nyala. Saya besarkan. Lalu tombol powernya ditekan lagi, jadi mati. Gitu ya teman-teman ya. Nah, tadi pertanyaannya apa? Jadi lupa. Pertanyaannya adalah perbedaan parameter dan argumen. Belum ada di sini ya parameter dengan argumen. Kita kasih parameter di mana? Di mana? Kita buat fungsi baru. Anggap aja channel gitu ya. Public function jangan lupa.
set channel. Kita rubah channelnya ya. Mungkin pertama channelnya adalah 0. Nah, mungkin teman-teman ada yang tanya. Channel itu hanya 2 saja. Anggap aja 1 ya, biar nggak usah panjang-panjang. Kalau ada yang tanya misalnya. Tanya apa? Tanya ini Pak. Tentang ini dollar power boleh apa enggak? Kan ini ada dollar power, di properti juga ada dollar power. Nah ini sudah pernah disampaikan sebelumnya bahwa yang ada di dalam sebuah fungsi ini lokal ya. Lokal artinya tidak mempengaruhi variabel yang ada di luar fungsi. Jadi boleh ada nama dari variabel di dalam fungsi yang sama dengan variabel di luar fungsi. Dan itu tidak mempengaruhi satu sama lain. Ya. Mungkin teman-teman lupa, saya ingatkan di situ. Jadi dollar power yang ini tuh beda dengan dollar power yang di luar ya. Kalau mau pakai dollar power yang di luar, ini saya bisa pakai dollar disk power gitu ya. Tapi nggak saya pakai dollar disk power, saya hanya pakai dollar power, berarti yang diakses yang ini ya teman-teman. Bukan yang di luar fungsi. Oke, channelnya yang pertama adalah 0 misalnya. Ketika set channel, maka ada properti. Propertinya misalnya dollar channel. Sekali lagi biar ada salah, saya tulis 1 aja. Bedanya boleh enggak nih ya? Kalau ini tadi di dalamnya fungsi, kalau sekarang sebagai properti boleh enggak? Harusnya boleh ya teman-teman, karena di properti anggapannya berarti sama aja di dalamnya fungsi. Terus kemudian kita rubah channelnya ya, berarti dollar this channel, aduh ya memang harusnya 2 ya teman-teman. Ini biar nggak salah aja, kita pastikan 1. Sama dengan dollar channel. Gitu ya teman-teman ya. Jadi channel yang ini adalah channel dari properti ini, sedangkan channel yang ini adalah channel dari kok properti, dari parameter ya maaf. Dollar channel yang ini adalah dari parameter, this channel ini adalah yang properti ini ya teman-teman, yang di luar fungsi. Sama kayak tadi, kita kasih pemberitahuan aja. Channel dirubah ke dollar channel misalnya. Nah, ini merubah channelnya ya teman-teman ya. Dan ini kita bisa coba lakukan. Jadi namanya parameter ya teman-teman. Bedanya parameter dengan argumen tadi pertanyaannya itu. Jadi parameter itu yang ada di dalamnya ketika membuat fungsi. Nah, ketika fungsinya dipanggil, itu adalah argumen. Benar ya 1 ya, biar nggak beda. Nah, kalau nggak ada yang diisi, kita coba. Bukan ini. Ya, error ya teman-teman ya. Karena kalau kita coba isi, channelnya jadi 5 gitu ya. Teman-teman bisa buat misalnya channel 1 apa, channel 2 apa, dan lain-lain. Silakan ya, pakai array kah boleh, atau pakai cara yang lain. Nah, saya channelnya 5, maka kita coba. Nah, channel dirubah ke 5, gitu ya teman-teman ya. Atau channel 5 gitu ya. Ke channel. Yang ini pakai N-nya double, nggak masalah.
Itu ya teman-teman ya. Jadi yang ini adalah argumen, ini adalah parameter. Jadi tolong dilihat di videonya, harusnya juga sudah disampaikan. Tadi kan kita nyoba, terus gimana Pak kalau parameternya lebih ya? Kita buktikan aja, error apa ada. Jadi saya buat pertanyaan sendiri walaupun nggak ada yang tanya ya. Tetap mau ternyata teman-teman ya. Nggak error ya teman-teman. Hebat ya. Cuma diabaikan ya teman-teman. 7, 8, 9, 10. Biar kelihatan banyak ya. Karena yang butuh cuma satu dimasukkan ke dollar channel, yang lain nggak butuh ketika dijalankan. Nah, ternyata tidak error, tapi nggak kepake ya teman-teman. Gitu. Oke, itu pertanyaan anggap aja pertanyaan kedua ya. Sudah dijawab. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada dari videonya ya, yang ada di dalam video. Kita coba jawab pertanyaan nanti, mungkin nggak semua pertanyaan ya. Pertanyaannya mungkin beberapa dulu, biar videonya nggak terlalu panjang. Nanti kita buat video kedua, ketiga, dan seterusnya untuk menjawab pertanyaan yang lain. Jadi yang merah ini sudah, sekarang yang mungkin yang ini dulu ya, private, apakah sama sekali tidak bisa dipanggil dari luar? Ini antara sudah dan mungkin supaya lebih meyakinkan lagi teman-teman kalau bisa atau tidaknya. Kayak tadi ya kan kita nggak yakin ya, kita cuma berasumsi, mereka-reka, menerka-nerka, maaf, mereka-reka, menerka-nerka. Oh, kalau lebih yang harusnya error juga, ternyata enggak ya. Nah, biar pasti ya kita coba aja. Yang private di sini adalah property power dan channel, ini kita coba ya. Kita coba langsung panggil gitu. Bisa nggak pakai echo dollar my TV apa tadi namanya, channel. Nggak usah dolar. Sudah ada dolar di depannya ya. Kita tampilkan gini aja. Bisa nggak sih? Jawabannya ya, error ya. Cannot access private property TV channel. Nggak boleh ya teman-teman ya. Nggak mau. Pak di sini pakai gini, TV-2. Jadi pertanyaan tuh banyak timbul ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatian, ini butuh atau kurang perhatian ini ya. Materinya kurang perhatian. Jadi tolong diperhatikan. Ini ada kayak gini, properti TV $2.2 dolar channel. Boleh nggak sih Pak dipanggil seperti ini? Ya kita coba aja nih. Tapi sebelumnya kita buat public dulu ya. Biar bisa. Kalau public ini kan mau. Ya. Ya 5 gitu ya. Sekarang kita rubah, bukan dolar my TV channel tapi my TV. Mau enggak ya? Jawabannya adalah deng error. Sebenarnya jawabannya ini kenapa error adalah karena TV.2.2 channel ini bukan punyanya objek my TV, tapi punyanya kelas TV. Bisa nggak TV kayak gini dipanggil? Tetap nggak mau ya. TV ini kelas, bukan objek. Objeknya adalah my TV. Ya, jadi nggak bisa pakai cara seperti ini. Dan ini digunakan untuk static property. Ini juga harusnya nanti dibahas ya. Static itu apa? Static ini beda dengan static variabel ya. Kalau untuk properti ini statiknya itu maksudnya beda. Jadi seperti itu ya teman-teman. Yang pertama adalah yang private itu tidak bisa dipanggil langsung dari luar.
Yang kedua adalah nggak bisa pakai cara kayak gini teman-teman ya. Dolar My TV itu ya nggak bisa. Oke? Oke, nggak apa-apa. Bertanya itu bagus. Kita coba-coba. Pertanyaan berikutnya, ini kita kembalikan dulu. Kita hapus. Variabel global sama pakai parameter. Jadi ada pertanyaan, Pak, enaknya pakai variabel global, apakah dikirim melalui parameter? Jawabannya adalah dua hal yang kebutuhannya beda, teman-teman ya. Ini nggak ada hubungannya dengan kelas ini ya, teman-teman. Mungkin saya buat tes 3 aja. 3 ada PHP. Kode PHP. Jadi kita buat function. Fungsinya total dapat gitu ya. Isinya ada harga, ini parameternya, sama jumlah. Quantity, biar nggak salah. Sekali lagi, ini nulis itu biar nggak salah, kita buat gini ya. Karena quantity itu cukup panjang dan kadang orang mungkin ngejanya salah. Kayak channel tadi ya. Saya sengaja satu huruf aja. Ini juga biar nggak salah ketik. Nanti hasilnya berapa? Return dolar harga dikali dolar jumlah atau quantity. Kalau kita panggil itu total dari barangnya 2, harganya 9.999. Oke. Kalau mau dibuat number format, PHP number format. Biar nggak salah ketik ya, saya sengaja nyari number format. Kita coba tes 3. Ya, hasilnya ini ya. Oke. Jadi kalau kita punya sebuah variabel yang butuh untuk dilakukan atau diproses di dalamnya sebuah fungsi, kalau kita pakai parameter dolar harga dan dolar quantity, maka itu tidak akan merubah nilai yang ada di luar ya teman-teman. Jadi misalnya saya punya barang, ya isinya adalah nama barangnya sama harganya. Nama barangnya adalah gula, 1 kilonya itu anggap aja 11.000. Terus ada barang kedua, minyak goreng, 1 kilonya berapa? Anggap aja 40.000. 1 liter ya, bukan 1 kilo. Nah, ketika kita masukkan di sini barangnya, misalnya barangnya adalah gula, ya.
Gula itu adalah, atau kita buat gini ya, bukan array di dalam array, tapi gula ini adalah indeks. Maka kita bisa pakai dolar barang, yang mana barangnya adalah gula. G-nya besar, saya samakan. Banyaknya 2. Titik koma. Maaf. Ini ya. Dan ketika kita rubah-rubah di sini, maka di sini gula harganya 11.000 ini nggak berubah ya teman-teman. Tapi misalnya Anda buat fungsi yang nanti merubah total harga, misalnya saya punya nih, total belanja. Pertama 0 total belanja, maaf ya hidung saya agak tiba-tiba gitu, mohon maaf, nggak bisa di-pause soalnya. Jadi total belanjanya 0, terus teman-teman pakai global gitu ya. Dolar total belanja. Biar nggak salah, saya copy. Returnnya adalah dolar belanja tadi, tapi sekarang kita buat seperti ini ya. Dolar total belanja sama dengan ini. Yang di sini yang ditampilkan adalah mungkin lebih bagusnya tambah ya. Biar nanti kalau barangnya banyak, tambah terus. Jadi bukan kayak gini ya. Tapi langsung aja total belanja, ini dipanggilnya di luar. Ya beli barang ini, mungkin beli barang lagi, gula lagi, nambah lagi gulanya. Kelupaan tadi, harusnya 3 misalnya, tambah 1 lagi. Terus total belanjanya ini, yang kita tampilkan ya. Benar ya? Saya kira salah lagi. Salah tulis. Ternyata enggak. Maka total belanja yang tadinya 0, ketika coba ditampilkan, total belanjanya harusnya berubah ya teman-teman. Ya, ketika ditampilkan total belanjanya jadi 33.000. Dan ini bukan hasil perhitungan dari itu yang ditampilkan, tapi benar-benar isi dari variabel total belanjanya. Yang sebelumnya 0, sekarang berubah menjadi 33.000. Jadi itu bedanya ya teman-teman. Kapan sih pakai parameter? Ya, ketika teman-teman nggak mau merubah nilai sebenarnya. Sebenarnya kalau teman-teman nggak mau merubah nilai pakai global pun sebenarnya nggak masalah. Cuma lebih cocoknya global itu dipakai ketika Anda mau merubah nilainya yang ada di luar juga, di luar fungsi ini nilainya mau Anda rubah. Maka Anda pakai global. Seperti itu contohnya teman-teman. Mungkin ini contohnya. Mungkin itu diresapi dulu silakan. Mungkin saya saya berhentikan dulu videonya di sini, nanti kita buat video baru lagi. Alasannya karena nggak bisa di-pause nih ya. Nanti saya cari tahu kenapa nggak bisa di-pause. Semoga bisa di-pause biar saya bisa ke kamar mandi dulu. Mungkin itu dari saya ya untuk video yang ini. Nanti kita lanjutkan ke menjawab pertanyaan yang kedua. Saya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.